Meja makan tertata rapi agar seluruh keluarga bisa berkumpul. Namun, hanya ada satu tempat yang kosong, tanpa peralatan makan, tanpa piring, tanpa gelas. Tempat yang selama 7 tahun terakhir diduduki oleh orang yang menyiapkan meja itu seolah telah lenyap dari muka bumi. Malam itu, Ayu tidak mengeluh sama sekali. Sebaliknya, ia meraih ponselnya. Cekrek. Itulah akhir dari 7 tahun kesabaran dan awal dari sebuah pembalasan dendam yang sunyi namun paling sengit. Sebelum kita mulai, berikan saya sedikit waktu. Saya harap kisah hari ini akan membekas lama di hati Anda. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, mohon dukungannya dengan berlangganan dan menyukai video ini. Pagi di hari terakhir Idul Fitri selalu menjadi pagi yang sibuk bagi Ayu Lestari. Ia terbangun bahkan sebelum jam dinding berdentang pukul 5. Dan itu bukan karena alarm. Jam biologis tubuhnya, yang terbentuk oleh rutinitas monoton selama 7 tahun, membangunkannya lebih awal dari subuh. Begitu matanya terbuka, daftar pekerjaan untuk hari itu langsung muncul di benaknya. Meracik bumbu untuk opor ayam, membuat isian untuk kue nastar, memasak semur daging, dan menata meja makan yang besar. Pekerjaan itu begitu banyak hingga ia merasa kedua tangannya tidak akan cukup. Tapi Ayu menyingkap selimut dan beranjak dari tempat tidur tanpa keluh kesah. Begitulah cara ia menjalani hidup di rumah itu selama 7 tahun. Dapur sudah penuh dengan bahan-bahan yang telah Ayu siapkan malam sebelumnya. Di dalam kulkas, ada wadah-wadah berisi sayuran yang sudah dicuci dan ditiriskan untuk membuat lontong sayur. Sementara itu, daging untuk hidangan utama sudah dibumbui. Waktu yang ia habiskan sendirian di dapur hingga larut malam adalah waktu yang tidak akan pernah diingat oleh siapapun. Ibu mertuanya, Wati, setelah selesai menonton sinetron, sudah masuk ke kamarnya sebelum pukul 10, mengatakan akan minum kopi dengan teman-temannya di kompleks sebelah dan baru kembali lewat tengah malam. Kakak iparnya, Dewi, sengaja menutup pintu kamarnya sejak awal, seolah persiapan hari raya sama sekali bukan urusannya. Bapak mertuanya, Hartono, adalah satu-satunya yang menunjukkan sedikit perhatian. Malam itu, saat melewati dapur, beliau hanya bertanya singkat, "Kamu capek, Yu?" Lalu beliau masuk ke kamarnya. Kalimat singkat itu adalah satu-satunya penghiburan yang Ayu dengar hari itu. Ketika aroma bawang goreng mulai menyebar ke seluruh rumah, Ibu Wati muncul di ruang tamu, mengenakan daster dengan rambut diikat seadanya, namun tatapannya tetap tajam seperti biasa. "Kok nastarnya kecil-kecil begini? Tahun lalu lebih besar." Ayu berhenti sejenak, spatula di tangannya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak berkata apa-apa. Ini adalah teknik bertahan hidup yang telah ia asah selama 7 tahun. Jika ia menjawab, api akan tersulut. Jika ia meminta maaf, itu akan memberinya alasan untuk menyerang lagi. Cukup dengarkan dan biarkan berlalu. Hanya dengan cara itu, ia bisa melewati hari di rumah ini tanpa keributan. Dan opornya buat lebih kental, jangan seperti kuah hambar seperti terakhir kali. Setelah melontarkan kata-kata itu, Ibu Wati kembali ke sofa dan meraih remote TV. Di belakang Ayu, suara televisi mulai bergemuruh. Sebagai jawaban, ia mengambil sendok sayur dan perlahan mengaduk kuah opor. Uap panas menyambar wajahnya, tetapi ia tidak berkedip sedikit pun. Ia sudah lama terbiasa dengan panas seperti itu. Sepanjang pagi, Ayu bergerak tanpa henti, memanggang nastar, meracik bumbu, mengupas buah, menata meja. Bapak Hartono mengobrol dengan kerabat di teras. Sementara Ibu Wati duduk di ruang tengah, melontarkan komentar setiap kali ada hidangan baru yang keluar. Dewi baru keluar dari kamarnya menjelang makan siang, mengambil sepotong buah lalu menghilang lagi. Bima, suaminya, melahap semua yang dimasak Ayu, tetapi tidak sekalipun melongok ke dapur. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada kata hebat. Ayu sudah lama berhenti mengharapkannya. Sebenarnya saat Ayu pertama kali masuk ke rumah ini 7 tahun lalu, segalanya berbeda. Di tahun-tahun pertama pernikahan, Ibu Wati terkadang berkata, "Terima kasih ya, Ayu, kamu hebat."
Setelah hari raya, ia bahkan kadang-kadang memberinya sedikit uang untuk beli lipstik. Bapak Hartono saat itu juga sama pendiamnya, tetapi melihat Ayu kerepotan, ia bisa diam-diam mengupaskan buah untuknya. Namun kehangatan itu hanya bertahan setahun. Di tahun kedua semua itu dianggap biasa dan sejak tahun ketiga pekerjaan yang baik pun mulai dianggap sebagai kewajiban. Ayu yang menyadari perubahan itu berkata pada dirinya sendiri, "Kita kan keluarga, sabar saja, nanti juga membaik." Tapi 7 tahun berlalu dan tidak ada yang membaik. Ketika makan siang hari raya selesai dan malam tiba, rumah perlahan mulai kembali tenang. Kerabat satu persatu pamit pulang dan anggota keluarga yang tersisa bersantai di ruang tengah. Ayu sendirian mencuci piring, membereskan sisa makanan, dan mengelap meja. Punggungnya terasa sakit seolah akan patah, tetapi ia tidak menunjukkannya, karena jika mengeluh, jawaban yang akan ia dengar hanyalah, memang sudah nasib menantu perempuan. Malamnya, Ibu Wati kembali menata meja makan. Kali ini ia melakukannya sendiri. Fakta ini terasa aneh bagi Ayu. Orang yang selama liburan tidak menggerakkan satu jari pun untuk memasak, kini memutuskan untuk menata makan malam secara pribadi. Firasat buruk muncul di lubuk hatinya, tetapi Ayu mencoba mengabaikannya, menganggap semua itu hanya karena kelelahan. Namun saat ia mendekati meja, ia melihatnya. 5 kursi. Bapak Hartono, Ibu Wati, Dewi, dan suaminya Bima. Untuk mereka berempat, piring dan peralatan makan tertata rapi, tetapi di tempat Ayu biasa duduk tidak ada apa-apa. Tidak ada piring, tidak ada alat makan, tidak ada gelas. Seolah orang yang duduk di sana tidak pernah ada. Meja makan itu telah sepenuhnya menghapus kehadirannya. Ketika menatap lama tempat kosong itu, jantungnya terasa jatuh. Keluarga itu sudah duduk di meja dan memegang sendok garpu mereka. Tidak ada yang menatapnya, tidak ada yang berkata, "Ayu, tempatmu." Ibu Wati dengan senyum menawarkan lauk kepada bapak mertua. Bima sibuk dengan ponselnya dan Dewi sudah menyendokkan kuah ke piringnya. Pada saat itu, Bapak Hartono mengangkat kepala. Ia menatap tempat yang kosong, tatapannya bergetar sejenak, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia menunduk dan kembali memegang alat makannya. Keheningan itu melukai Ayu lebih dalam dari kata-kata apapun. Keheningan dari orang yang mengerti segalanya, tetapi berpura-pura tidak melihat. Itu adalah pemandangan paling menyakitkan yang biasa Ayu alami selama 7 tahun menahan segalanya di rumah ini. Lalu Dewi mengangkat kepala dan pandangan mereka bertemu. Dewi tidak berkata apa-apa dan tidak mengalihkan pandangannya, hanya menatap sejenak lalu kembali menunduk ke piringnya. Dalam tatapan acuh tak acuh itu ada sesuatu, bukan rasa malu, bukan permintaan maaf, melainkan semacam pemahaman, seolah ia sudah tahu segalanya sebelumnya. Sudut mata Ayu berkedut, tetapi hanya itu. Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Ia perlahan mengeluarkan ponsel dari sakunya dan tanpa ada yang menyadari, dengan pelan menekan tombol kamera. Cekrek. Foto dengan 4 tempat yang terisi dan 1 tempat kosong menjadi bukti pertama di tangan Ayu malam itu. Mungkin ia sudah tahu bagaimana mengubah kemarahan menjadi tindakan. Malam saat foto meja kosong itu diambil, Ayu tidak bisa tidur. Di sampingnya, Bima mendengkur seolah tidak terjadi apa-apa. Ayu menatap langit-langit kamar dan berulang kali melihat kembali foto itu. 4 piring, 4 set alat makan, dan 1 tempat kosong. Ia berpikir tindakannya menyimpan ini dalam bentuk foto sudah benar. Jika dikatakan dengan kata-kata, ia akan disebut histeris. Jika hanya disimpan dalam ingatan, mereka akan membuatnya ragu apakah itu benar-benar terjadi. Tapi foto adalah hal lain. Foto tidak berbohong. Sementara itu, di kamar lain di rumah itu, pembicaraan lain sedang berlangsung. Dewi dari kamarnya mengirim pesan WhatsApp kepada Ibu Wati, "Bu, lihat wajah Mbak Ayu tadi. Kayaknya ada yang aneh." Ibu Wati menjawab singkat, "Nggak apa-apa. Cuma gitu aja kok. Jangan dipikirkan." Dewi meletakkan ponselnya dan menggigit bibir. Meskipun ia merasa ibunya benar,
Ada perasaan tidak enak yang mengganjal. Tatapan Ayu tadi tidak seperti biasanya, itu bukan tatapan orang yang sedang bersabar, melainkan tatapan orang yang telah memutuskan sesuatu. Perbedaan itu diam-diam melekat di benaknya. Tapi ia mencoba menepis pikiran itu. Di kamar sebelah, Bapak Hartono tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit, teringat pemandangan saat makan malam, tempat Ayu yang kosong. Meskipun tidak ada yang berkata apa-apa, Hartono tahu itu bukan kebetulan. Ia tahu Wati melakukannya dengan sengaja. Ia menghela napas. Rasanya ia seharusnya mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ia diam. Seumur hidupnya, ia tidak pernah bisa melawan kehendak Wati. Ketidakberdayaan ini diam-diam merayap ke tangannya yang keriput. Keesokan paginya, liburan telah berakhir dan kehidupan normal dimulai. Tapi suasana di rumah terasa berubah. Dalam tatapan Ibu Wati saat melihat Ayu ada sesuatu yang baru, kewaspadaan atau mungkin pengamatan. Seolah ia mencoba mengukur sampai di mana batas kesabaran Ayu. Dewi juga berubah. Biasanya ia jarang berbicara dengan Ayu, tetapi pagi itu ia bersikap sangat ramah. Setelah sarapan, saat Ayu sedang mencuci piring, Dewi mendekat, mengambil lap dan mulai berbicara. "Mbak Ayu, kemarin pasti capek banget ya? Sini aku bantu." Ayu menatap Dewi sejenak. Selama 7 tahun, Dewi tidak pernah sekalipun membantunya mencuci piring. Ayu secara naluriah tahu bahwa Dewi datang untuk mencari tahu sesuatu. "Enggak apa-apa. Udah hampir selesai." "Kok, enggak? Aku aja yang kerjain." "Mbak, istirahat sana." Dewi dengan paksa mengambil lap dan berdiri di sebelahnya. Keheningan menyelimuti mereka. Kemudian Dewi seolah tidak ada apa-apa bertanya, "Mbak, kemarin di meja makan, Mbak Ayu sedih ya?" "Ibu kayaknya lupa aja." "Ibu itu sebenarnya enggak gitu, cuma kecapekan karena liburan." Ayu sambil membilas piring tidak menjawab. "Kalau Mbak Ayu marah sama ibu, bilang aja ke aku. Nanti aku bantu bicara sama ibu, biar semuanya beres." Ayu menutup keran, mengelap tangannya dengan handuk dan menatap Dewi. "Terima kasih." Hanya itu. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tatapan Dewi bergetar sejenak, lalu kembali tenang. Mungkin ia merasa bahwa Ayu lebih kuat dari yang ia duga. Dewi meletakkan lap dan pergi ke kamarnya. Melihat kepergiannya, Ayu dalam hati berpikir, untuk apa keramahan ini? Beberapa hari kemudian, Ibu Wati untuk pertama kalinya langsung ke pokok permasalahan. Itu terjadi setelah sarapan, saat Ayu sedang mencuci piring, Ibu Wati duduk di meja makan, melipat tangan di atas pangkuannya. Posisi itu terasa anehnya formal. "Ayu, ibu mau bicara." Ayu menutup keran dan berbalik. "Sekarang ini kan zaman lagi enggak menentu, jadi tabungan keluarga lebih baik disimpan di satu tempat dan dikelola bersama-sama. Ibu rasa keluarga kita juga sudah saatnya begitu." "Maksud Ibu Wati apa? Tentang rekeningmu yang atas namamu itu? Bagaimana kalau kamu serahkan ke ibu untuk dikelola? Ibu akan tabung dan kembangkan. Kita kan keluarga, harus sama-sama berjuang untuk kesejahteraan, bukan sendiri-sendiri." Tangan Ayu terpaku di celemeknya. Tidak ada satu otot pun di wajahnya yang berkedut, tetapi di kepalanya pikiran berputar cepat. Rekening pribadi, rekening yang Ayu tabung sejak sebelum menikah, dan yang ia sisihkan sedikit demi sedikit setelah menikah, dan rekening itu kini diminta oleh ibu mertuanya. Alasan demi kebaikan keluarga dikemas dengan indah. Tetapi Ayu sangat mengerti inti dari kata-kata itu. "Saya pikirkan dulu." Hanya itu yang ia katakan. Lalu Ayu berbalik. Ibu Wati ingin menambahkan sesuatu, tetapi urung. Percakapan itu berakhir, tetapi itu hanyalah permulaan. Sejak hari itu, tuntutan Ibu Wati menjadi semakin spesifik. Awalnya ia meminta untuk mengelola rekeningnya. Beberapa hari kemudian ia mengusulkan untuk menjadikannya rekening bersama dan kemudian ia meminta setidaknya diberitahu kata sandinya. Alasannya selalu berbeda, tetapi intinya tetap sama, menguasai tabungan Ayu. Setiap kali Ayu menjawab, "Saya pikirkan dulu." Sambil mengulur waktu, tetapi di dalam hatinya ia menjadi semakin teguh. Semakin gigih tuntutan Ibu Wati, semakin besar kewaspadaan Ayu.
Setiap malam ia mulai memeriksa mutasi rekeningnya dengan teliti. Dan suatu hari ia pertama kali menyadari bahwa ada sejumlah uang sekitar Rp500.000 yang ditarik dari rekeningnya setiap bulan. Jumlahnya tidak besar, tetapi polanya teratur. Pada tanggal yang sama setiap bulan dengan jumlah yang sama, penerimanya adalah sebuah kode yang tidak ia kenali. Ayu memperbesar layar menatap lekat kode itu. Ujung jarinya terasa dingin. Firasat bahwa ini bukan sekadar penarikan otomatis biasa, malam itu diam-diam merasuk ke dalam benaknya. Sebelum tidur, Ayu mengambil tangkapan layar dari mutasi rekening itu. Ia sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ini harus disimpan. Itu menjadi bukti kedua, tanda tanya itu menjadi lebih konkret beberapa hari kemudian. Suatu malam, Ayu sedang menuruni tangga dari lantai 2 dan berhenti di tengah jalan karena mendengar suara dari ruang tengah. Itu adalah percakapan antara Ibu Wati dan Dewi. Karena suara televisi tidak terdengar jelas, tetapi beberapa kata menusuk telinganya. Asuransi atas nama Ayu, ganti ahli waris. Ayu menahan napas, berdiri di tangga, mendengarkan jantungnya berdebar kencang. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Saat Dewi merendahkan suaranya, berkata, "Nanti kalau dia tahu gimana?" Ibu Wati menjawab, "Apa yang mau diketahui? Kita kan keluarga." Belum selesai ia bicara, volume televisi dinaikkan, dan tidak ada lagi yang terdengar. Ayu perlahan naik kembali ke lantai 2. Setelah menutup pintu, ia duduk di tempat tidur. Meletakkan tangan di pangkuannya, ia menatap lama keluar jendela. Asuransi. Nama ahli waris. Kata-kata yang terpisah itu mulai membentuk satu gambaran utuh di kepalanya, ditambah dengan mutasi rekening misterius yang ia temukan beberapa hari lalu. Ujung jari Ayu terasa dingin membeku. Malam itu, Ayu untuk pertama kalinya merasa benar-benar takut. Sekuat apapun ia mencoba menahan diri, skenario terburuk silih berganti muncul di kepalanya. Asuransi atas namaku, klaim kematian, ahli warisnya, ibu mertua. Ketika kata-kata itu menyatu, sekujur tubuhnya merinding. Ia berlari ke kamar mandi dan berdiri di depan wastafel, wajahnya di cermin tampak asing pucat dengan tatapan kosong. Ayu menyalakan air dingin dan membasuh wajahnya, tangannya yang gemetar tidak bisa ditenangkan. Masak iya, muncul di bibirnya. Masak iya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu banyak berpikir. Tapi selama 7 tahun hidup di rumah ini, ia telah belajar satu hal. Di rumah ini tidak ada yang namanya masak iya, kejadian tak terduga selalu berkembang ke arah yang lebih buruk dari yang bisa dibayangkan. Ayu menatap cermin lama dan perlahan mengangguk, harus dicek. Betapapun menakutkannya, ia harus tahu. Ia harus memastikannya sendiri. Hanya mengandalkan percakapan yang didengar tidaklah cukup. Ayu menunggu beberapa hari lagi. Ia tidak terburu-buru. Kesempatan pasti akan datang. Ritme rumah ini, Ayu mengenalnya lebih baik dari siapapun. Kesempatan itu datang 5 hari kemudian, pagi-pagi sekali. Ibu Wati dan Bapak Hartono pamit akan pergi berziarah dan menginap. Dewi menginap di rumah temannya dengan alasan ada acara pernikahan. Bima sudah 2 hari berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Pukul 2 dini hari, setelah memastikan seisi rumah benar-benar sunyi, Ayu diam-diam bangkit dari tempat tidur. Menuruni tangga menuju ruang tengah, ia melangkah berjinjit di tepi dinding, agar lantai kayu tidak berderit, bernapas sepelan mungkin. Ia tidak menyalakan lampu di ruang tengah. Cahaya lampu jalan yang masuk melalui jendela sudah cukup. Dalam cahaya remang-remang itu, tampak samar lemari dokumen yang berdiri di dinding. Kunci pada lemari itu menggunakan kode 4 digit. Ayu mengangkat tangannya dan perlahan menekan angka-angka itu. Itu adalah tanggal lahir Ibu Wati. Saat Ayu baru datang ke rumah ini, ia menghafalnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada ibu mertuanya. Saat itu, ia tidak pernah berpikir bahwa ingatan ini akan berguna dengan cara yang sangat berbeda. Klik, lemari terbuka. Di dalamnya berbagai dokumen tersusun rapi, surat-surat properti, tagihan pajak, buku tabungan,
Ayu mengulurkan tangan dan mulai memeriksanya satu persatu dan matanya menangkap sebuah amplop asing. Berbeda dari yang lain, amplop itu diselipkan jauh di dalam. Ayu mengeluarkan amplop itu dan membuka isinya. Itu adalah polis asuransi. Di kolom tertanggung tertulis nama Ayu Lestari, pemegang polis Wati. Ahli waris juga Wati. Tangan Ayu gemetar hebat. Ia memeriksa tanggal kontrak. 3 tahun yang lalu. Tanpa sepengetahuannya, 3 tahun lalu sebuah polis asuransi jiwa telah dibuat atas namanya. Uang pertanggungan kematiannya sangat besar, sekitar 300 juta rupiah, dan satu-satunya ahli waris adalah Ibu Wati. Ayu memejamkan mata sejenak lalu membukanya. Mengumpulkan kekuatan, ia mengeluarkan ponselnya. Ia memotret bagian depan dan belakang polis. Halaman rincian, ketentuan, semuanya tanpa terkecuali. Kemudian ia memeriksa dokumen lain di lemari itu. Membuka mutasi rekeningnya, ia melihat bahwa setiap bulan ada sejumlah uang yang didebit. Penerimanya adalah perusahaan asuransi dan tanggal serta jumlahnya sama persis dengan jadwal pembayaran premi pada polis itu. 3 tahun setiap bulan, uang dari rekeningnya dipotong tanpa sepengetahuannya untuk membayar premi asuransi. Ayu memotret mutasi rekening itu juga. Tangan yang memegang ponsel bergetar, tetapi jari yang menekan tombol kamera begitu mantap. Di bagian paling dalam lemari ada satu dokumen lagi, sebuah catatan tulisan tangan Dewi. Di atasnya tertulis nomor telepon seorang agen asuransi dan daftar dokumen yang diperlukan untuk mengganti ahli waris. Ayu memotretnya juga. Fakta bahwa Dewi bukan hanya kaki tangan, tetapi juga pelaksana terasa dingin di dada Ayu. Setelah mengembalikan semuanya ke tempatnya dan mengunci kembali lemari, Ayu diam-diam naik ke lantai 2, mengunci pintu, ia duduk di tempat tidur, dan mulai melihat kembali foto-foto yang telah ia ambil. Polis asuransi, mutasi rekening, nama pemegang polis, nama tertanggung, ahli waris, riwayat pembayaran selama 3 tahun, catatan Dewi. Ini adalah kejahatan yang nyata. Kengerian yang menusuk menjalari punggungnya, tetapi Ayu berbaring dan menarik selimut. Ia memejamkan mata. Sekarang bukan waktunya untuk emosi, bisiknya pada diri sendiri. Momen penentuan datang lebih cepat dari yang Ayu duga. 4 hari setelah ia memeriksa lemari dokumen, Ayu sedang membersihkan kamar di lantai 2 ketika telinganya menangkap suara Ibu Wati dari bawah. Sepertinya ia sedang berbicara di telepon, tetapi suaranya lebih pelan dan hati-hati dari biasanya. Ayu tanpa suara duduk di anak tangga teratas dan menahan napas. "Ya, saya pemegang polisnya. Saya mau ganti ahli waris. Apakah bisa dilakukan tanpa persetujuan dari tertanggung?" Jantung Ayu serasa jatuh. "Oh, perlu persetujuan tertanggung ya? Lalu bagaimana?" Ya, saya mengerti. Nanti saya telepon lagi." Panggilan berakhir. Ayu masih lama tidak bisa bergerak dari tempatnya. Tangannya yang terkepal di atas pangkuan memutih. Pergantian ahli waris. Persetujuan tertanggung. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Sebelumnya hanya ada dugaan yang mengkhawatirkan, dan saat ia membuka lemari itu adalah fakta yang dingin. Tapi sekarang berbeda. Fakta bahwa ibu mertuanya sendiri menelepon perusahaan asuransi untuk mencari tahu cara mengganti ahli waris. Ayu harus menghadapi kenyataan dan mengerti kemana semua ini mengarah. Duduk di tangga, Ayu merasakan air mata mulai menggenang. Untuk pertama kalinya, Ayu yang tidak menangis di depan meja kosong, tidak menangis di depan lemari dokumen, akhirnya menangis di tangga, di mana tidak ada yang melihatnya. Itu bukan kesedihan atau ketakutan. Itu adalah perasaan tak tertahankan dari kesadaran bahwa orang-orang yang selama 7 tahun, ia anggap keluarga memandangnya seperti ini. Ayu menyeka air matanya dengan punggung tangan dan perlahan mengatur napas. Boleh saja merasa lemah, katanya pada diri sendiri. Tapi tidak boleh menyerah sekarang. Berdiri, Ayu kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Duduk di tempat tidur, ia mengeluarkan ponsel dan mulai mencari informasi tentang konsultasi hukum, penyalahgunaan data orang lain, penipuan asuransi, hak-hak tertanggung. Ia mempelajari satu persatu,
mencoba memahami apa arti situasinya dari sudut pandang hukum, dan menemukan nomor sebuah pusat bantuan hukum. Ayu menatap nomor itu sejenak, lalu menelepon dan membuat janji konsultasi. Hari kemudian pada hari yang sama, Ayu menelepon Bima. Ponsel suaminya yang sedang dinas di luar kota berdering lama, lalu panggilan terputus. Ia menelepon lagi-lagi putus. Baru pada panggilan ketiga berhasil tersambung. "Ada apa?" Suara Bima terdengar sibuk. "Aku perlu bicara denganmu, ini serius. Menyangkut ibumu. Aku lagi mau rapat, nanti saja bisa? Ada asuransi yang dibuat atas namaku. Ibumu pemegang polisnya. Kamu tahu tentang ini?" Di seberang sana hening sejenak. Sesaat kemudian, Bima berkata, "Ngomong apa sih kamu? Nanti aku pulang kita bicara." Panggilan terputus. Ayu menatap ponselnya. Keheningan singkat itu sudah mengatakan segalanya. Apakah dia terkejut atau sudah tahu? Bagaimanapun kesimpulannya satu. Di rumah ini tidak ada siapapun yang bisa ia andalkan. Malam itu saat makan malam, kelimanya kembali berkumpul. Bima pulang lebih awal dari perjalanan dinasnya. Ibu Wati seperti biasa menyajikan makanan di piring, menawarkan lauk, dan bersikap penuh perhatian pada putra dan menantunya. Ayu makan sambil mempelajari wajah ibu mertuanya dengan saksama. Wajah yang tersenyum seolah tidak tahu apa-apa. Dewi malam itu anehnya pendiam. Ia hanya menatap piringnya. Bapak Hartono saat mengambil makanan menatap Ayu sejenak. Sepertinya ia ingin bertanya sesuatu, tetapi akhirnya diam. Tatapan singkat itu tidak luput dari perhatian Ayu. Apakah ia tahu atau hanya menduga? Ayu menepis pikiran itu dan menelan makanannya. Setelah makan malam, Bima mengikutinya masuk ke kamar. "Apa maksudmu tadi siang? Ibumu membuat asuransi kematian atas namaku 3 tahun lalu. Pemegang polis dan ahli warisnya adalah dia. Dari rekeningku selama 3 tahun dipotong iuran asuransinya." Wajah Bima menegang. Ia diam lama sekali. "Kamu yakin? Ada buktinya?" Hening yang panjang dan berat. Dalam keheningan itu, Ayu menunggu kata-kata Bima selanjutnya, berharap setidaknya kali ini akan berbeda. Tapi yang keluar dari mulut Bima adalah, "Nanti aku urus, aku akan bicara sama ibu." Ayu memejamkan mata. Kata-kata itu adalah jawabannya. Itu berarti ia akan menyelesaikan semuanya melalui ibunya. Ayu berjalan menuju pintu. Tidak ada lagi yang perlu didengar. Tengah malam, Ayu mengeluarkan koper perjalanannya. Dengan tenang, perlahan, ia mengemas beberapa set pakaian, peralatan mandi, dan meletakkan ponsel dengan foto-foto bukti yang tersimpan jauh di dalam. Ia juga mengambil kartu ATM cadangan dan paspor yang ia simpan terpisah di laci. Pukul 3 pagi. Ketika semua orang tertidur lelap, Ayu membuka pintu depan. Angin dingin yang sunyi menyentuh kakinya, meninggalkan di belakangnya pintu rumah tempat ia tinggal selama 7 tahun, tetapi tidak pernah menjadi rumahnya. Ketika melangkah keluar, ia tidak menoleh sekalipun. Ia berjalan di lorong malam yang diterangi oleh garis-garis panjang cahaya dari lampu jalan, menyeret koper kecilnya. Dengan setiap langkah yang ia ambil, mencoba untuk tidak membuat suara, adegan-adegan dari 7 tahun yang dihabiskan di rumah itu melintas di benaknya. Dapur tempat ia berdiri sendirian setiap pagi. Hari-hari raya yang panjang yang tidak pernah dihargai. Malam-malam tak terhitung ketika ia berkata pada dirinya sendiri, suatu hari nanti semuanya akan baik-baik saja. Ayu tidak berhenti dan tidak menoleh ke belakang. Rumah itu tidak pernah menjadi rumahnya. Tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang. Hotel bisnis yang telah ia pesan sebelumnya berada beberapa stasiun KA komuter dari rumah mertuanya. Tempat kecil yang tenang. Setelah menerima kunci di resepsionis, Ayu masuk ke kamar, meletakkan kopernya di lantai, dan merebahkan diri di tempat tidur. Ia bahkan tidak menyalakan lampu, hanya duduk lama dalam kegelapan. Cahaya lampu jalan yang masuk melalui jendela samar-samar menerangi ruangan. Menatap cahaya itu, Ayu akhirnya menghela napas panjang dan dalam. Ia menangis, tetapi ketegangan yang selama 7 tahun tidak pernah bisa ia lepaskan sepenuhnya, sepertinya perlahan-lahan hilang bersama helaan napas itu. Keesokan paginya,
Rumah mertuanya gempar. Orang pertama yang menemukan kamar Ayu kosong adalah Ibu Wati. Bangun pagi-pagi, ia turun ke dapur dan menyadari lampu di kamar menantunya mati. Ia membuka pintu. Tempat tidur kosong, laci yang sedikit terbuka, beberapa gantungan baju yang kosong, wajah Ibu Wati pucat pasi. Ia segera berlari ke lemari dokumen di ruang tengah, membuka pintunya. Ia terpaku saat memeriksa isinya. Dokumen-dokumen itu sedikit berantakan. Amplop berisi polis asuransi tergeletak miring dan buku-buku tabungan tidak berada di tempatnya. Ibu Wati perlahan menutup lemari dan duduk di sofa. Ayu sudah lihat, dia sudah lihat semuanya. Ketika pikiran itu memenuhi benaknya, tangan Ibu Wati di atas sofa mulai gemetar. Tidak sampai 10 menit, telepon Bima dibanjiri panggilan. Masih mengantuk, ia menjawab telepon. Ayu? Enggak, aku enggak tahu dia kemana. Cepat telepon dia. Bima melompat dan menelepon nomor Ayu. Nada sambung panjang, lalu panggilan ditolak. Ia menelepon lagi. Ditolak lagi. Ia mengirim pesan, muncul tanda telah dibaca, dan hanya itu. Pada saat itu Ayu sudah dalam perjalanan ke kantor bantuan hukum. Merasakan getaran dari panggilan yang tak henti-hentinya, ia bahkan tidak melihat layar. Ia tahu jika ia menjawab telepon sekarang, ia bisa luluh oleh kata-kata seseorang. Suara Bima bisa membuatnya melunak, dan suara memelas Ibu Wati bisa menghentikannya di tengah jalan. Jadi, Ayu memasukkan ponselnya lebih dalam ke tasnya dan terus berjalan. Setiap langkah adalah keputusan paling mantap yang bisa ia ambil saat itu. Sementara itu, Dewi juga dihubungi, menerima telepon darurat dari Ibu Wati. Dewi sejenak kehilangan kata-kata. Kayaknya Mbak Ayu buka lemari dokumen. Dewi, kita dalam masalah besar. Wajah Dewi menegang. Ia tidak menduga ini, ia merasa tatapan Ayu malam itu berbeda, tetapi tidak berpikir bahwa Ayu akan bertindak secepat ini. Bu, kan dari awal aku sudah bilang jangan lakukan ini. Sekarang bukan waktunya bahas itu. Kita harus gimana? Panggilan terputus. Dewi duduk di tempat tidurnya dan menatap kosong untuk waktu yang lama. Pikirannya kacau. Mengingat seberapa besar keterlibatannya, ia merasa seluruh tubuhnya mendingin. Mencari tahu nomor agen asuransi, mencatat daftar dokumen, dan memberikannya pada ibunya. Baru sekarang, Dewi mulai serius memikirkan apa artinya itu dari sudut pandang hukum. Ia buta-buta mempercayai ibunya, tetapi sekarang ia sadar bahwa konsekuensinya bisa menimpanya juga. Kantor konsultasi hukum itu berada di lantai 4 sebuah gedung perkantoran yang tenang. Ayu menunggu sebentar di ruang tunggu dan ketika namanya dipanggil, ia bangkit dan membuka pintu ruangan. Pengacaranya ternyata seorang wanita bernama Citra Laksmi. Seusia Ayu. Dengan tatanan rambut rapi dan tatapan yang tenang namun tajam. Ayu duduk di hadapannya dan mengeluarkan semua yang telah ia siapkan. Foto polis asuransi, tangkapan layar mutasi rekening, catatan tanggal, dan isi percakapan yang ia dengar antara ibu mertuanya dan perusahaan asuransi. Ibu Citra mempelajari dokumen-dokumen itu dengan perlahan, mengajukan beberapa pertanyaan. Ayu berusaha untuk tidak emosional, menjawab dengan singkat dan padat. Setelah selesai membuat catatan, Ibu Citra mengangkat kepala. Ini adalah penyalahgunaan data pribadi, pembuatan asuransi tanpa persetujuan tertanggung, dan pemotongan premi secara diam-diam. Ini adalah tindakan melawan hukum yang jelas, terutama mengingat bahwa ahli waris untuk asuransi jiwa ini adalah pemegang polis itu sendiri, dan ada upaya untuk mengubah ahli waris. Ini bukan lagi sekadar konflik keluarga, Ayu mengangguk. Ia sudah tahu itu, tetapi mendengarnya dari seorang ahli membuatnya semakin yakin. Segera ajukan laporan ke perusahaan asuransi sebagai pihak tertanggung dan ke bank mengenai penggunaan rekening tanpa izin. Bukti yang Anda miliki sudah lebih dari cukup. Langsung dari sana,
Ayu menelepon perusahaan asuransi. Ia menyatakan haknya sebagai tertanggung untuk mengetahui detail kontrak dan mengajukan keberatan atas upaya pemegang polis untuk mengganti ahli waris. Pihak asuransi menjawab bahwa tanpa persetujuan tertanggung, tidak ada perubahan yang bisa dilakukan. Setelah Ayu pergi, Ibu Citra sendirian di kantornya dan kembali mempelajari materi yang dibawa Ayu. Perhatiannya tertuju pada tanda tangan tertanggung di kontrak asuransi. Goresan tanda tangan itu berbeda dari tulisan tangan Ayu pada catatan yang dibuatnya selama konsultasi. Ibu Citra meletakkan kedua dokumen itu berdampingan dan membandingkannya. Semakin lama ia melihat, semakin kuat keyakinannya. Ia segera mulai menyusun permintaan untuk melakukan pemeriksaan keaslian tulisan tangan. Sekutunya sudah diam-diam bergerak ke arah yang bahkan tidak disadari oleh Ayu. Sehari setelah mengajukan keberatan ke perusahaan asuransi, sebuah pesan masuk dari Ibu Wati. "Ayu, Ibu salah, tolong pulang, kita kan keluarga." Ayu membaca pesan itu, menyimpannya dan tidak menjawab. Di kepalanya terngiang kata-kata Ibu Citra, "Pada tahap ini, setiap korespondensi bisa menjadi bukti, jadi jangan terbawa emosi." Ayu dengan tegas mengikuti nasihat itu. Siang harinya, pesan datang dari Dewi melalui WhatsApp, "Mbak Ayu, ini aku. Ibu keterlaluan. Aku di pihak Mbak, tolong hubungi aku." Ayu membaca pesan itu dan mengambil tangkapan layar. Orang yang dengan tangannya sendiri mencatat nomor agen asuransi dan daftar dokumen untuk pergantian ahli waris kini mengatakan bahwa ia ada di pihaknya. Senyum pahit tersungging di bibir Ayu, pesan ini juga ia teruskan ke Ibu Citra. Sementara itu, Bapak Hartono duduk sendirian di teras. Biasanya saat itu ia menonton TV di ruang tengah, tetapi hari itu sejak siang ia duduk di bangku teras dan menatap kosong untuk waktu yang lama. Setelah tahu Ayu pergi dari rumah, nafsu makan Bapak Hartono hampir hilang. Seumur hidupnya ia menutup mata terhadap ulah Wati. Tapi kali ini berbeda. Fakta bahwa menantunya dimasukkan dalam asuransi, bahwa uang dari rekeningnya dipotong, bahwa Wati mencoba mengubah ahli waris. Setelah mengetahui semua itu, punggung lelaki tua itu diam-diam membungkuk. Ia tidak memarahi Wati. Ia tahu pertengkaran hanya akan memperburuk keadaan. Dan yang terpenting, ia sadar bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa diperbaiki. Bapak Hartono duduk di teras dan lama menatap nomor Ayu di ponselnya, lalu ia menelepon. Beberapa nada sambung, lalu panggilan ditolak. Ia menelepon lagi, ditolak lagi. Bapak Hartono meletakkan ponselnya di pangkuan dan mengetik pesan singkat. "Ayu, ini Bapak. Maaf, hanya 3 kata." Itulah yang bisa ia lakukan. Ayu menerima pesan itu di kamar hotelnya. Melihat nama bapak mertuanya di layar, air mata menggenang. Selama 7 tahun, ia tidak pernah memihaknya. Tetapi pada saat yang sama, ia adalah satu-satunya orang di rumah itu yang menatapnya dengan kehangatan. Satu kalimat yang dilontarkan sambil lalu di dekat dapur. "Kamu capek ya, Yu?" Meskipun hanya itu, Ayu menatap pesan itu beberapa saat lalu meletakkan ponselnya. Sekarang bukan waktunya untuk menjawab, tetapi pesan itu lama tersimpan di sudut hatinya. Bima muncul di hotel 2 hari kemudian. Mereka duduk berhadapan di sudut lobi. Wajah Bima tampak sangat kuyu. "Ibu salah, aku akan selesaikan semuanya. Jadi, ayo kita pulang." Ayu menatap Bima. Ia menatap matanya dalam-dalam. "Apa yang akan kamu selesaikan? Aku akan bicara serius sama ibu supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Bagaimana dengan asuransinya? Premi yang dipotong dari rekeningku selama 3 tahun, kontrak yang dibuat dengan memakai namaku?" Bima diam sejenak. "Aku akan urus itu." Ayu diam. Ia sangat mengerti apa arti kata-kata Bima. Ia akan mencoba membereskan masalah itu secara diam-diam melalui ibunya. Tidak ada yang berubah dari 7 tahun yang lalu dan tidak akan pernah berubah. Ayu mengangguk dan berdiri. Wajah Bima menunjukkan kebingungan, tetapi Ayu sudah berbalik sambil menekan tombol lift. Ia perlahan mengatur napasnya. Kata-kata yang ia tunggu selama 7 tahun,
Kata-kata bahwa ia akan berada di pihaknya tidak pernah terucap. Pada saat itu, Ayu akhirnya menerima bahwa tidak perlu lagi menunggu. Pintu lift tertutup dan Ayu naik ke kamarnya. Ia berdiri di dekat jendela dan menatap jalanan untuk beberapa saat. Orang-orang berlalu lalang. Hari yang biasa. Bagi Ayu, rutinitas ini terasa anehnya asing. Dunia berjalan seperti biasa, sementara 7 tahun hidupnya hancur di depan mata. Tapi pikiran itu pun hanya sekejap. Ayu mengalihkan pandangannya dan menelepon Ibu Citra. Ia menceritakan kunjungan Bima. Di seberang sana, Ibu Citra setelah berpikir sejenak berkata, "Itu sudah bisa diduga. Tapi ada kabar baik. Hasil awal pemeriksaan tulisan tangan sudah keluar. Ada kesimpulan bahwa tanda tangan tertanggung pada kontrak kemungkinan besar bukan milik Anda. Hasil final masih harus ditunggu, tapi kita bisa menambahkan tuduhan pemalsuan tanda tangan." Ayu sejenak kehilangan kata-kata. Pemalsuan tanda tangan, hal itu bahkan tidak terpikirkan olehnya. Itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh Ibu Citra saat ia sendirian mempelajari dokumen. Pada saat itu, ia merasakan betapa besar kekuatan dalam pertarungan ini, karena ia tidak sendirian. Jadi sekarang kita perlu menyiapkan gugatan ya Bu? Penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan tanda tangan, dan penggelapan dana. Untuk ketiga pasal ini, bukti kita sudah cukup kuat. Hari itu juga Ayu kembali mengunjungi kantor Ibu Citra. Mereka mulai menyusun surat gugatan. Membahas poin demi poin, Ayu merasa tangannya tidak lagi gemetar. Rasa dingin yang ia rasakan malam itu saat pertama kali membuka lemari kini telah berubah menjadi tekad yang dingin dan kokoh. Setelah menyelesaikan draft gugatan, Ibu Citra memberikannya pada Ayu dan berkata, "Ini baru permulaan. Prosesnya mungkin panjang, tetapi Anda tidak sendirian." Ayu mendengarkan kata-kata itu, mengangguk. Kata-kata Anda tidak sendirian untuk pertama kalinya, setelah sekian lama menghangatkan sesuatu di dalam jiwanya, gugatan hukum diajukan pada hari ke-10 setelah Ayu pergi dari rumah. Ketika pemberitahuan dari polisi tentang registrasi kasus masuk, Ayu sedang duduk di dekat jendela hotel, memandangi sinar matahari sore yang menembus kaca ke dalam ruangan. Setelah membaca pesan itu, ia meletakkan ponselnya, dan untuk pertama kalinya menghela napas lega. Ia teringat hari ketika ia menangis sendirian di tangga. Hanya karena ia tidak hancur saat itu, ia bisa berada di sini sekarang. Sementara itu di rumah mertuanya, kehancuran yang berbeda dimulai. Surat panggilan dari polisi datang ke Ibu Wati 2 hari setelah gugatan diajukan. Tangan Ibu Wati yang memegang amplop itu gemetar. Fakta bahwa menantunya tidak hanya pergi dari rumah, tetapi memulai proses hukum, menyewa pengacara, dan mengajukan gugatan resmi dengan bukti-bukti, membuat Ibu Wati panik. Ia segera menelepon Dewi. "Dewi, Ibu dapat surat panggilan dari polisi. Gimana ini?" Di seberang sana, Dewi terdiam beberapa saat lalu perlahan berkata, "Bu, aku kan cuma menjalankan perintah Ibu. Aku tidak mengarangnya sendiri." "Apa? Tapi kamu kan tahu. Kamu yang cari tahu soal dokumen asuransi itu." "Aku melakukannya karena Ibu yang minta. Aku tidak tahu kalau itu ilegal. Kalau aku dipanggil polisi, aku akan katakan semuanya apa adanya." Panggilan terputus. Ibu Wati berdiri terpaku untuk waktu yang lama. Apa yang ia lakukan pada menantunya selama 7 tahun, kini kembali padanya dari putrinya sendiri. Di saat paling krisis, ia ditinggalkan. Pemandangan yang familiar ini kali ini ditujukan pada diri Ibu Wati sendiri. Dewi setelah menutup telepon, berjalan mondar-mandir di kamarnya. Sebenarnya selama ini ia merasa tidak nyaman. Sejak awal ibunya membicarakan hal ini, ia sudah merasa ada yang tidak beres. Tapi ia mengabaikannya, percaya pada kata-kata ibunya. "Kita kan keluarga. Apa salahnya?" Ia memang mencari tahu nomor agen asuransi dan mencatat daftar dokumen. Saat itu ia pikir itu hanya tugas sederhana, tetapi dihadapkan dengan kenyataan berupa surat panggilan polisi, ia menyadari betapa berbahayanya situasi yang ia hadapi. Dewi menatap lama keluar jendela, membela ibu atau membela diri sendiri, itulah pilihan yang dihadapinya.
Sebenarnya Dewi tahu, ibunya saat menghadapi krisis akan selalu menyelamatkan dirinya sendiri, dan ia sudah membuktikannya dalam percakapan telepon hari ini. Akhirnya Dewi datang sendiri ke kantor Ibu Citra Laksmi, menyebutkan namanya. Ibu Citra sudah menduga kunjungan Dewi. Ia dengan tenang menyambutnya dan mempersilakannya duduk. Dewi duduk di hadapannya, dan perlahan mulai berbicara, bahwa atas perintah ibunya, Ibu Wati, ia mengumpulkan informasi tentang perusahaan asuransi dan menyusun daftar dokumen, bahwa ia tidak tahu itu melanggar hukum, tetapi ia tidak ingin menyembunyikan kebenaran. Selama percakapan, mata Dewi bergerak gelisah. Ini adalah momen ketika seseorang yang telah lama hidup di bawah bayang-bayang ibunya untuk pertama kalinya membuat pilihan sendiri. Ibu Citra dengan tenang mencatat kesaksiannya. Keluar dari kantor, Dewi berhenti di dekat tangga. Ia memejamkan mata sejenak. Ia ragu apakah harus menelepon ibunya, tetapi akhirnya ia memasukkan ponselnya ke dalam tas. Nasi sudah menjadi bubur dan yang bisa Dewi lakukan sekarang adalah menceritakan dengan jujur apa yang telah ia lakukan. Segera setelah kunjungan Dewi, Ibu Citra menelepon Ayu. Dewi datang sendiri, dia memberikan kesaksian penuh bahwa dia bertindak atas perintah Ibu Wati. Ini akan menjadi kesaksian kunci. Ayu sambil menatap keluar jendela terdiam sejenak. Nama Dewi lama bergema di kepalanya. Orang yang selama 7 tahun tidak pernah berada di pihaknya, pada saat ini memilih kebenaran. Bohong jika ia tidak merasa benci padanya, tetapi perasaan yang kompleks muncul di hatinya. Terima kasih, kata Ayu singkat. Itu sudah cukup. Pada pemeriksaan kedua di kantor polisi, sikap Ibu Wati berubah total. Pada pemeriksaan pertama, ia bersikeras bahwa menantunya tahu segalanya. Tetapi setelah diberitahu tentang kesaksian putrinya, ia mendadak menjadi pendiam. Atas pertanyaan penyidik, ia menjawab seadanya dengan mata menunduk. Wanita yang selama 7 tahun menjadi suara paling keras di rumahnya, kini duduk diam di bawah cahaya lampu neon. Keheningan itu berbicara lebih banyak dari kata-kata apapun. Sementara itu, Bapak Hartono diam-diam mengunjungi sebuah kantor pengacara, bukan kantor Ibu Citra. Ia datang ke firma hukum lain dan mengatakan bahwa ia ingin memberikan kesaksian tentang apa yang ia ketahui, bahwa meskipun keluarganya yang melakukannya, ia tahu itu salah. Bahwa ia tahu menantunya telah diperlakukan tidak adil. Pria tua itu berbicara dengan suara bergetar. Kesaksian ini kemudian disampaikan kepada Ibu Citra. Ayu setelah mengetahui hal ini, lama tidak bisa berkata apa-apa. Hasil akhir pemeriksaan tulisan tangan datang pada minggu ketiga setelah gugatan diajukan. Tanda tangan di kolom tertanggung pada kontrak asuransi tidak identik dengan milik Ayu Lestari. Secara resmi dikonfirmasi bahwa tulisan tangan tersebut memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dengan tulisan tangan Ibu Wati. Ketika Ibu Citra memberitahukan ini melalui telepon, Ayu terdiam sejenak. Di luar jendela, tampak dahan-dahan pohon yang bergoyang ditiup angin. Sambil memandangnya, Ayu perlahan berkata, "Itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Pemalsuan tanda tangan tertanggung, penggunaan data pribadi, pemotongan dana tanpa izin. Ditambah lagi dengan kesaksian Dewi dan pernyataan dari Bapak mertua Anda, Ibu Wati akan sulit menanggung ini sendirian." Prediksi itu sepenuhnya terbukti. Sehari setelah hasil pemeriksaan keluar, pengacara Ibu Wati menelepon. Ia menawarkan untuk mencapai kesepakatan damai. Ibu Citra setelah berkonsultasi dengan Ayu menyampaikan posisi mereka. Jika Ibu Wati ingin menghindari tuntutan pidana, diperlukan pengembalian penuh premi asuransi selama 3 tahun, kompensasi kerugian moral, dan permintaan maaf resmi secara tertulis. Awalnya pihak Ibu Wati mencoba menawar jumlahnya, tetapi Ibu Citra tidak bergeming sedikit pun. Hasil pemeriksaan tulisan tangan, kesaksian Dewi, pernyataan Bapak mertua, mutasi rekening selama 3 tahun, buktinya lebih dari cukup. Jelas bahwa di pengadilan, kasus ini tidak akan berpihak pada Ibu Wati. Akhirnya pihak Ibu Wati menerima semua persyaratan. Hari penandatanganan perjanjian damai adalah hari yang cerah dan sejuk.
Di ruang rapat kantor Ibu Citra, Ayu dan Ibu Wati duduk berhadapan di seberang meja panjang. Dua wanita yang selama 7 tahun tinggal di satu rumah kini bertukar dokumen di hadapan pengacara. Ibu Wati dengan bibir terkatup rapat menatap dokumen-dokumen itu. Di wajahnya tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada penyesalan, hanya wajah tua yang lelah. Ayu menatap wajah itu, tidak berkata apa-apa. Ia tidak ingin membenci atau mengasihani. Ia hanya ingin semuanya selesai. Saat Ibu Wati menandatangani perjanjian, Ayu menatap tangannya. Tangan yang selama 7 tahun menyajikan makanan untuk menantunya, menawarkan lauk, dan menuntut segalanya atas nama keluarga. Kini tangan itu menandatangani dokumen yang mengakui konsekuensi dari perbuatannya. Ayu mengalihkan pandangannya, tidak ada lagi yang perlu dilihat. Kasus pidana dilimpahkan ke kejaksaan dengan surat dakwaan terhadap Ibu Wati. Ibu Wati yang selama puluhan tahun berkuasa di keluarganya kini harus menghadapi pengadilan sebagai terdakwa. Berita ini perlahan mulai menyebar di lingkungan sekitar. Wanita yang begitu vokal tentang keluarga, yang katanya sangat menyayangi menantunya. Reputasi yang begitu lama dibangun oleh Ibu Wati, hancur dengan cara yang paling menakutkan baginya. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa Bima tidak mengetahui tentang pembuatan asuransi sebelumnya, tetapi itu tidak mengubah keputusan Ayu. Ketidaktahuan bukanlah pembenaran. Ia adalah orang yang selama 7 tahun menutup mata terhadap semua yang terjadi di rumah itu. Bima datang sekali lagi untuk terakhir kalinya. Kali ini ia tidak berkata apa-apa, mereka hanya duduk berhadapan. Setelah lama, Bima dengan pelan berkata, "Maafkan aku." Ayu mendengar kata-kata itu, ia tidak berpaling atau membantah. "Aku tahu." Hanya itu. Itu adalah percakapan terakhir mereka. Ayu bangkit dan keluar lebih dulu tanpa menoleh ke belakang. Dewi berkat kerjasama sukarelanya dengan penyelidikan terhindar dari tuntutan. Tetapi setelah itu hubungannya dengan Ibu Wati benar-benar putus. Di persimpangan antara membela ibu atau dirinya sendiri, Dewi memilih dirinya sendiri. Apakah itu pilihan yang tepat? Hanya ia sendiri yang tahu. Bapak Hartono setelah semuanya selesai mengirimkan surat tulisan tangan kepada Ayu. Di dalamnya berisi permintaan maaf karena telah lama menutup mata terhadap segalanya dan harapan agar kehidupan Ayu di masa depan menjadi tenang. Membaca surat itu, Ayu lama menatap keluar jendela. Rasanya air mata akan jatuh, tetapi ia menahannya. Tidak perlu lagi membuang emosi untuk siapapun dari rumah itu. Tapi surat itu lama ia simpan di lacinya. Suatu malam ketika semua urusan formal telah selesai, Ayu masuk ke sebuah warung makan kecil. Ia membuka menu dan mempelajarinya cukup lama. Pilihan yang begitu sederhana namun memakan waktu begitu banyak. Selama 7 tahun, ia selalu memikirkan selera orang lain. Ibu Wati suka yang asin, Bima tidak suka yang manis, Dewi tidak makan sayur. Ayu sejak suatu titik bahkan tidak tahu lagi apa yang ia sukai. Tapi hari ini berbeda. Hari ini ia bisa memilih apa yang ingin ia makan sendiri. Soto ayam dan perkedel kentang. Saat makanan disajikan, Ayu perlahan mengambil sendoknya. Soto di mangkuknya masih mengepulkan uap, aroma kuah yang gurih menusuk hidungnya. Saat ia menyuapkan sendokan pertama ke mulutnya, ia merasakan matanya menghangat, bukan karena sedih, tapi karena kenyataan bahwa makan malam yang begitu biasa ini adalah miliknya seorang. Ayu meletakkan sendoknya dan sejenak menikmati kehangatan hidangan itu. Selama 7 tahun ia telah menyiapkan meja makan ratusan kali, tetapi tidak pernah sekalipun ia merasa seperti ini. Meja yang disiapkan untuknya, makanan yang ia pilih sendiri, makan dengan ritmenya sendiri, sebuah makan malam di mana ia tidak perlu memperhatikan wajah siapapun. Ayu baru menyadari betapa berharganya hal itu saat ia menyeruput kuah sotonya. Rasanya luar biasa enak. Ayu tersenyum tipis, senyum yang sangat kecil, tapi di wajah yang sudah lama tidak menunjukkan ekspresi, senyum itu memiliki arti yang sangat dalam. Sekarang, ada atau tidaknya tempat untuknya di meja makan itu sudah tidak penting lagi. Ia kini memiliki tempatnya sendiri,
sebuah tempat yang jauh lebih luas dan kokoh dari meja manapun. Dan tempat ini tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Teman-teman, bagaimana kisah Ayu hari ini? Pemandangan seorang wanita yang diam-diam menahan penderitaan selama 7 tahun di depan meja makan yang kosong, yang tidak mengeluarkan sapu tangan melainkan ponselnya, meninggalkan kesan mendalam bagi saya, dan adegan saat ia menangis sendirian di tangga untuk pertama kalinya, namun menemukan kekuatan untuk bangkit kembali hancur, tetapi tidak menyerah. Itulah kekuatan terbesar dalam hidupnya. Terkadang, orang terdekatlah yang paling menyakiti kita, dan seringkali itu terjadi atas nama keluarga, ketika tuntutan dan ketidakpedulian menjadi hal yang biasa. Di saat-saat seperti itu, kita sering bertanya pada diri sendiri apakah kesabaran adalah sebuah kebajikan, atau apakah membela diri adalah hal yang paling penting. Kisah Ayu memberikan jawaban yang lembut namun kuat untuk pertanyaan itu. Tidak ada hubungan yang layak dipertahankan dengan mengorbankan diri sendiri. Momen lain yang berkesan adalah bahwa Ayu tidak sendirian. Di sisinya, ada seseorang yang diam-diam bertindak demi kepentingannya, seperti pengacaranya, Ibu Citra. Juga ada orang-orang yang, meskipun terlambat, tetap memilih kebenaran. Berkat mereka, ia bisa menjadi lebih kuat. Kisah hari ini mengingatkan kita betapa besarnya kekuatan yang bisa diberikan oleh orang-orang seperti itu dalam hidup kita. Saya harap ketika saat-saat penuh keraguan datang dalam hidup Anda, kisah Ayu akan memberi Anda sedikit keberanian. Ingatlah bahwa melindungi diri sendiri adalah hal yang pertama dan terpenting. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menyukainya, mohon dukungannya dengan berlangganan dan menekan tombol suka. Sampai jumpa di kisah berikutnya.